Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman dan juga selamat pagi kepada Ibu Anita Mustikasari. Di sini hari ini kami akan mempresentasikan materi tentang manajemen kreativitas dan inovasi berbasis pengetahuan. Sebelumnya perkenalkan, kami beranggotakan 5 orang, yaitu saya sendiri, Clara Renata Artamevia, kemudian Febri Indrasari, Leilia Uminadiroh, Dika Susanti, dan juga Noni Puspitasari. Next. Pokok pembahasan yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini ada 4 poin. Yang pertama, inovasi dan manajemen pengetahuan. Yang kedua, manajemen inovasi dan pengetahuan. Yang ketiga, inovasi sebagai proses berbasis pengetahuan. Dan yang keempat adalah inovasi sebagai hasil proses berbasis pengetahuan. Yang pertama, inovasi dan manajemen pengetahuan. Definisi inovasi. Inovasi merupakan setiap ide ataupun gagasan baru yang belum pernah ada ataupun diterbitkan sebelumnya. Sebuah inovasi biasanya berisi terobosan-terobosan baru mengenai sebuah hal yang diteliti oleh sang inovator atau orang yang membuat inovasi. Inovasi biasanya sengaja dibuat oleh sang inovator melalui berbagai macam aksi ataupun penelitian yang terencana. Next. Pengertian inovasi menurut para ahli. Yang pertama, menurut Kuniyoshi Urabe, inovasi merupakan setiap kegiatan yang tidak bisa dihasilkan dengan satu kali pukul, melainkan suatu proses yang panjang dan kumulatif, meliputi banyak proses pengambilan keputusan, mulai dari penemuan gagasan hingga keimplementasinya di pasar. Kemudian yang kedua, menurut Van de Ven, Andrew H. Inovasi adalah pengembangan dan implementasi gagasan-gagasan baru oleh orang dalam jangka waktu tertentu yang dilakukan dengan berbagai aktivitas transaksi di dalam tatanan organisasi tertentu. Kemudian yang ketiga, inovasi menurut Ed M. Rogers. Inovasi merupakan sebuah ide, gagasan, objek, dan praktik yang dilandasi dan diterima sebagai suatu hal yang baru oleh seseorang ataupun sekelompok tertentu untuk diaplikasikan ataupun diadopsi. Dan yang terakhir, pengertian inovasi menurut UU nomor 19 tahun 2002. Inovasi adalah kegiatan penelitian, pengembangan, dan ataupun perekayasaan yang dilakukan dengan tujuan melakukan pengembangan penerapan praktis nilai dan konteks ilmu pengetahuan yang baru ataupun cara baru untuk menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sudah ada ke dalam produk ataupun proses produksinya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, saya lanjutkan. Pembahasan selanjutnya adalah definisi manajemen pengetahuan. Menurut Boomer, manajemen pengetahuan atau knowledge management adalah suatu proses merangkul pengetahuan sebagai aset strategis agar dapat terus-menerus memacu keuntungan bisnis dan mempertimbangkan pendekatan sebuah perusahaan untuk mengidentifikasi, menangkap, mengevaluasi, meningkatkan, dan membagi modal intelektual perusahaan. Selanjutnya ada ciri-ciri manajemen pengetahuan menurut Boomer. Yang pertama, Venus System berfokus pada proses, pada orang, proses, dan prosedur. Dua, berfokus pada meningkatkan pencapaian bisnis. Dan yang ketiga, bersifat jangka panjang dan inisiatif yang berkelanjutan. Sedangkan yang bukan merupakan manajemen pengetahuan bersifat sistem berfokus pada teknologinya tunggal atau teknik yang dapat memecahkan permasalahan manajemen pengetahuan serta merupakan sebuah perayaan. Kemudian 3 elemen knowledge management menurut BAT tahun 2009. Yang pertama ada people, kedua proses, dan teknologi. Knowledge management pada dasarnya adalah integrasi dari people dan proses, yang kemudian didukung oleh pemanfaatan teknologi dalam memfasilitasi pertukaran informasi, pengetahuan, dan keahlian sehingga meningkatkan kinerja organisasi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya.
Baik, yang selanjutnya adalah pembahasan yang kedua mengenai manajemen inovasi dan pengetahuan. Definisi manajemen inovasi. Manajemen inovasi adalah kombinasi dari proses inovasi dan manajemen perubahan. Hal ini mengacu pada pengembangan produk, proses bisnis, dan inovasi organisasi. Manajemen inovasi merupakan proses mengelola inovasi agar dapat berguna bagi penciptaan keunggulan untuk bersaing. Next. Manajemen inovasi memiliki manfaat, yaitu yang pertama, manajemen inovasi membantu sebuah organisasi untuk memahami kesempatan dan menggunakan kesempatan tersebut untuk memperkenalkan ide-ide baru. Yang kedua, dasar dari manajemen inovasi adalah kreativitas, sehingga diharapkan dapat terciptanya perubahan dalam layanan atau proses bisnis itu sendiri. Dan yang ketiga, dengan adanya manajemen inovasi, maka manajemen dapat memicu dan menyebarkan kemampuan kreatif dari tenaga kerja untuk pengembangan yang berkesinambungan dari perusahaan. Next. Di samping memiliki manfaat, manajemen inovasi juga memiliki tujuan, yaitu yang pertama, untuk menghemat waktu, yang kedua, meningkatkan kualitas produk dan layanan, yang ketiga, untuk meningkatkan kepuasan pelanggan, yang keempat, untuk meningkatkan kinerja perusahaan, yang kelima, untuk mengurangi risiko bisnis, dan yang keenam, untuk bisnis semakin yang kompetitif. Next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, akan saya lanjutkan. Definisi dari pengetahuan yaitu pengetahuan adalah informasi yang telah memiliki nilai dan kegunaan. Kemudian pengetahuan adalah pemahaman seseorang yang didapatkannya dari informasi. Dan pengetahuan adalah kebiasaan, keahlian atau kepakaran, keterampilan, pemahaman atau pengertian yang diperoleh dari pengalaman, latihan, atau melalui proses belajar. Next. Inovasi sebagai proses berbasis pengetahuan. Memiliki definisi, yaitu inovasi sebagai proses berbasis pengetahuan, ialah ide atau gagasan baru yang belum pernah ada ataupun diterbitkan sebelumnya, yang rangkaian tindakannya berdasarkan informasi yang objektif dan sesuai dengan ciri-ciri inovasi. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Ciri-ciri inovasi. Sebuah ide, gagasan, ataupun teori hanya bisa digolongkan ke dalam sebuah inovasi jika memiliki ciri-ciri berikut. Yang pertama adalah khas. Inovasi harus memiliki ciri khas sendiri yang tidak dimiliki ataupun ada pada ide ataupun gagasan yang sudah ada sebelumnya. Tanpa ciri khas yang spesifik, sebuah ide ataupun gagasan tidak dapat digolongkan menjadi sebuah inovasi baru. Ciri yang kedua adalah baru. Setiap inovasi haruslah merupakan ide ataupun gagasan yang memang belum pernah diungkapkan ataupun dipublikasikan sebelumnya. Ciri yang ketiga adalah terencana. Sebuah inovasi biasanya sengaja dibuat dan direncanakan untuk mengembangkan objek-objek tertentu. Dengan kata lain, setiap inovasi yang ditemukan pada dasarnya merupakan kegiatan yang sudah direncanakan sejak awal. Ciri yang keempat adalah memiliki tujuan. Seperti yang telah dijelaskan di poin sebelumnya, inovasi merupakan aktivitas terencana untuk mengembangkan objek-objek tertentu. Jadi tujuannya adalah untuk mengembangkan objek tersebut. Next. Yang selanjutnya, inovasi sebagai hasil proses berbasis pengetahuan. Definisi. Inovasi sebagai hasil proses berbasis pengetahuan ialah ide atau gagasan baru yang belum pernah ada ataupun diterbitkan sebelumnya dan perolehannya berdasarkan informasi yang objektif. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.